Aprilia sudah masuk. Aprilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa itu? Dari Mel ya. Waalaikumsalam. April. Ya, apa itu apel ya? Apel ya? Ya, udah hadir. Raihan. Ya, Raihan 10-2 ya. Meliana 10-3. Putri IPS 2 sudah hadir. Naufal Zaki ya sudah bergabung. Naufal Zaki. Kiandra 10-7 ya, selamat bergabung Kiandra. Ya, Kiandra sudah hadir. Ya, silakan di-share live-nya, di-share, mangga silakan. Biar kita bisa kumpul rame-rame di malam hari ini. Ya, silakan di-share live-nya. Halik sudah bergabung. Baby sudah bergabung. Owen. Oh ya. Tuh, 10-1 ya. Nah, sudah hadir. Arya Aldo ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Owen udah hadir. Terus Ali. Siva. Apel. Nan sudah gabung juga. Pak, dosa nggak teman memanggil menggunakan bahasa hewan? Oh, nggak boleh tuh. Tidak boleh memanggil teman dengan panggilan hewan, nggak boleh. Nadia udah hadir. Nel 11-1 udah hadir juga. Fuzi udah ngasih mawar, terima kasih. Mazfal, Naufal IPS 1 udah hadir. Naufal. Aina 11-6 udah hadir juga. Puji 10-3. Agus mana nih? Kelas 11 ya Agus ya. Saskia 11-6 hadir. Marvel 10-7 hadir juga. Faiza 10-1. Faiza, oh anak itu ya, anak MJ hadir ya. Ya, coba di share ke anak MJ yang lain biar kita ngumpul rame-rame di malam ini. Kaisan 11-1 sudah hadir juga. Aisyah 10-7. Ya, silakan dibagikan live-nya.
Aisyah 10-7 hadir. Faiza hadir. Ayla 12 IPA 3 ya, udah hadir. Irfa 11-1. Marvel, mau hadiah enggak? Mau atuh. Mauin pesawat apa? Pesawat telepon. Karissa 10-9. Clarissa. Ya. Bening Marvel mau hadiah HP. Oh, Marvel mau hadiah HP maksudnya. Oh. HP apa ini? Merek apa HP-nya? Lagi tahlilan. Ya. Hukumnya memfitnah, hukum. Kayak Kiandra ya. Memfitnah. Faiza mau minta sepeda dari Bapak ya. Saya di rumah punya satu sepeda nih. Nanti ini gimana ini? Nisa alumni 22 hadir Pak, alhamdulillah. Coba yang lain kasih tahu Nisa, dibagikan ininya live-nya ke teman-teman alumni 2022. Zetaki sudah bergabung. YouTube Silver Play, apa itu maksudnya nih? Kurang paham itu. Oh, Marvel mau iPhone berapa itu iPhone-nya? iPhone berapa? Bella, ya alumni udah hadir juga. Alhamdulillah udah itu ya, di share ke TikTok teman-temannya. Alhamdulillah, hukumnya menghukum yang tidak salah, menghukum orang yang tidak salah. Kiandra, jangan dibaca Pak komennya. Mana komennya nih? Hukum difitnah apa Pak? Hukum difitnah. Hukum difitnah. Materi yang bagus selamanya. Coba kira-kira apa kirim? Tentang apa kira-kira untuk kajian malam hari ini? Yang kira-kiranya apa tuh? Nadia hadir. Ya, sehat selalu Pak. Amin, amin. Isma, ya Isma udah hadir ya alumni ya. Evan hadir juga. Diandra, sehat selalu Pak. Amin, amin. Zea Winata, beda agama. Rivandra IPA 3 hadir. Dimas Vira hadir. Rizky Aditya IPS 1 hadir juga ya. Rizky IPS 1. Tata cara menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik. Ya, kita coba nanti. Fikri Haikal udah hadir ya. Fikri Haikal IPS 2. Iqbal IPA 5 sudah hadir. 12 IPA 5, Iqbal sudah hadir. Ya, Alia IPA 2. Ya, Alia sudah hadir juga. Revi. Oh, Dava IPA 4. Arya IPA 2 hadir. Star Via saya hadir.
Heva Anida 11.6 sudah hadir juga. Evan IPA 1 hadir. Siapa nih? Revi 2B udah ngirim mawar ya. Terima kasih. Pak Kodam itu ada. Faiza IPS 2. Aisyah 10.7. Cara menghafal Al-Quran bagaimana? Cara menghafal Al-Quran. Nivia 10.9 sudah ada juga. Elvina 11.10. Yusuf 10.1 sudah hadir. Marlong IPS 2. Ayla IPS 3. Nyeblak hayu, ngerujak hayu, ngalewet hayu. Ayo main ke rumah. Kita ngelibet di sini. Siapa ini? Ari hadir. Subscribe. Sekarang sudah pukul 9 kurang 10 menit ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Feby sebut aja udah juga. Feby. Ya nanti lewat sampai terasi siap. Gampang gitu mah. Nanti ngulak sendiri. Vincent Ipada udah hadir. Sehat-sehat ya. Amin. Ya, Syauki ya, Syauki masih inget ya, Syauki ya, betul. Praktek sholat ya, nanti kita praktek sholat. Ya sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, alumni SMA 4 juga dari Miftahul Jannah yang sudah bergabung. Ya, kita tunggu yang lainnya. Nanti sambil jalan kita ngobrol, diawali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian ya, nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat sempat, sehingga malam hari kita bisa bertemu di dunia maya ya, lewat media sosial TikTok dalam keadaan sehat. Semoga pertemuan hari ini akan memperkuat ukhuwah di antara kita ya. Kepada alumni yang sudah lulus, nah dengan media seperti ini kita akan jalin silaturahim di antara kita. Jangan terputus ya, kontak-kontak terus. Walaupun sudah nun jauh di sana, tetap masih kita komunikasi. Kasih kabar-kabar yang baik ya, kasih kabar yang baik kepada saya ya, gitu.
Terus yang kedua juga kita bertemu di sini untuk menambah ilmu kita, ya, dengan diskusi tentang agama, juga tentang ilmu dan lain sebagainya. Diharapkan akan menambah ilmu kita, ya, ilmu kita yang bermanfaat untuk dijadikan landasan dalam beramal saleh, ya. Kita tingkatkan ilmu kita agar kita akan semakin menyempurnakan amal kita, menyempurnakan ibadah kita. Karena kalau suatu amal tanpa landasan ilmu yang benar, maka amal itu akan tertolak. Ya, maka itu mari kita sempurnakan amal soleh kita dengan mengkaji ilmunya. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang ingin meraih kehidupan dunia yang baik, harus dengan ilmunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa orang yang meraih akhirat yang baik, yang bahagia, juga dengan ilmu, bil ilmi. Ya. Wa man aradahuma, dan jika ingin kebahagiaan dua-duanya dunia akhirat juga dibutuhkan. Maka itu mari kita serius untuk terus belajar ilmu, khususnya adalah ilmu agama. Malau ya, muridnya Bu Rosda ya. Coba nanti main sini ke rumah. Baik, pada malam hari ini kajian kita masih melanjutkan kajian yang malam kemarin. Masih ingat malam kemarin kita kaji apa? Kita masih berbicara, membahas tentang kesehatan iman, ya, kesehatan iman. Artinya kita ingin mengecek sejauh mana kondisi iman kita, sehat atau bermasalah, sehat atau sakit. Kalau sehat terus dikondisikan agar tetap sehat, ya, akan terus sehat terus. Tapi kalau kita iman kita sakit, kita harus segera ada tindakan, ada diagnosa yang lengkap. Terus adakan terapi-terapinya agar iman kita akan kembali sehat. Pada malam kemarin landasannya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Masih ingat ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayatnya, Al-Anfal ayat 2. Pada bagian awal, orang dikatakan sehat iman kita, imannya, apabila disebut nama Allah ada getaran, ya, ada respon positif untuk memenuhi seruan Allah itu. Jadi kalau orang yang imannya sehat, ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya, ada getaran ketaatan, merespon perintah Allah. Ada getaran ketakutan kalau dia tidak merespon perintah Allah. Itu yang pertama, ya. Nah, sekarang yang kedua, orang dikatakan sehat imannya adalah kata Allah dalam Al-Quran tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Artinya, jika dibacakan
ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ya, jadi kalau kita mendengar Al-Quran dibacakan oleh siapa saja, maka akan semakin bertambah, akan semakin menguat iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bukti Allah itu ada. Ya, bukti Allah itu ada. Kita pahami bahwa ayat Allah itu ada dua. Ya, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Apa ayat Qur'aniyah? Adalah ayat yang dibaca, ayat yang ditulis. Berapa juz semuanya? Adalah 30 juz. Itu adalah ayat Allah yang tertulis, ayat Allah yang dibaca. Dan itu bukti Allah itu ada. Karena Allah menyampaikan kalam Allah itu dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah itu ada. Kenapa? Ada kata-katanya, ada ucapannya, ada firmannya. Itu adalah Al-Quran sebanyak 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. 6236 ayat. Itu Allah itu ada karena ada perkataannya. Nah, yang kedua, ayat Allah itu berupa alam semesta. Bumi, langit, dan seisinya adalah bukti Allah itu ada. Nah, dengan mendengarkan ayat Allah dibacakan, maka orang-orang mukmin maka akan semakin yakin Allah itu ada. Semakin menguatkan yakin tentang Allah. Allah itu ada. Nah, kemudian yang berikutnya, orang mukmin itu tidak sekedar senang mendengar ayat Allah dibacakan, tidak sekedar senang mendengarkan yang membuat dia bertambah imannya, tapi dia pun sangat senang berdialog dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Jadi orang mukmin yang sehat imannya ada semangat yang kuat, semangat yang membara untuk selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Tadi ada dialog, komunikasi antara manusia dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, jadi ada rasa cinta kepada Quran. Kemudian dia membacanya setiap hari. Bukan seminggu sekali, tapi setiap hari dia akan terus membaca Al-Quran. Ada rindu, ada cinta tumbuh dalam dirinya. Dia pengen dekat dengan Allah, maka dia baca. Seakan-akan dia sedang komunikasi dengan Allah. Maka dari itu kepada anak sekalian, para siswa, dekati Quran sedekat-dekatnya, jadikan Quran sebagai sahabat, sebagai teman. Dikala ada masalah terkait kehidupan ini, masalah apa saja, maka silahkan dibuka Al-Quran. Insya Allah, pertama akan muncul ketenangan batin kita. Yang kedua, ada solusi atas masalah itu. Baca Quran, terus curhat kepada Allah, jangan kepada orang. Kalau kepada orang, solusi nggak ada, yang jelas masalah menyebar kemana-mana. Solusinya tidak kita dapatkan,
Yang ada malah masalah kita, aib kita tersebar kemana-mana. Akhirnya kecewa. Tapi kalau curhat kepada Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Kita ada rasa kepuasan kalau kita curhat kepada Allah. Ya, itu. Jadi orang-orang yang beriman itu, di samping dia senang mendengar Al-Quran dibacakan, yang membuat dia bertambah keimanannya, yakinnya bertambah, maka dia pun selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu membaca setiap hari. Mana yang ideal? Kita baca sehari itu one day one juz, ya, satu hari satu juz. Tekniknya dibagi dengan 5 waktu sholat supaya tidak puyeng kepala. 10 lembar dibagi 5 waktu, 2 lembar. Nah, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2, maghrib 2, isya 2. Selesai satu hari satu juz. Itu berapa juta pahala kita raih dengan membaca itu. Terus setelah membacanya, apa kita mesti lakukan sebagai bentuk cintanya kepada Al-Quran? Maka dia berupaya untuk memahaminya. Ya, memahaminya. Ayo kita pahami Al-Quran, dekat dengan para ahli Quran yang dapat membedah isinya, sehingga kita akan semakin mengerti, paham. Kalau sudah mengerti isi Al-Quran, ya kita akan berupaya untuk mempraktekkannya dalam kehidupan. Ya, jadi kita baca Al-Quran setiap hari, terus kita kaji isinya, berkumpul dengan para ulama, membedah isinya. Nah, kemudian puncak dari cinta kepada Al-Quran, kita berupaya untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran itu baru kita akan merasakan lezatnya Al-Quran. Jika Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, ya, kita akan mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Al-Quran, sulit untuk mencintai Al-Quran secara full. Tapi insya Allah dengan upaya keras, kita semua yang hadir dalam forum ini akan termotivasi untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, Fasko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasko, iya, udah telat. Berapa menit di telatnya nih? Udah ada setengah jam ya, kurang ya. Kakak Yasa, Lili 10 hadir dari B, Pak. Oh, hadir dari B. Dapa, Waalaikumsalam. Oktavia bergabung ya, Dapa. Waalaikumsalam, Dapa. Oh, Bu Rosda belum bikin channel dakwah belum. So, sebelum Nabi Adam ada kehidupan enggak? Oh, yang kemarin ya. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan untuk membahas pada malam hari ini. Nur Muhammad, salam. Rizky, ya. Ya. Dan sekalian, sekali lagi bahwa orang-orang yang imannya sehat, ya, dalam hidupnya selalu dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat, dia akan semakin kuat imannya kepada Allah. Orang lain membaca Quran, dia menikmatinya, dia meresponnya dengan baik, dan dia akan semakin akan adanya Allah gitu.
Baik, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada yang masuk di awal pertemuan ngobrol pada malam hari ini. Pak, bagaimana kalau kita memanggil teman dengan nama hewan? Oh, itu harus dihindari ya. Tidak boleh memanggil teman dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh memanggil teman dengan gelar yang buruk, apalagi memanggil dengan nama binatang, hewan, itu tidak boleh. Yang boleh yang mana? Memanggil dengan pujian. Ketika dipanggil orang itu senang, bahagia, itu boleh. Ya, jadi kalau dia dipanggil dengan panggilan yang lain, dengan pujian, dan kemudian dia merasa suka, bahagia, itu maka dibolehkan memanggil itu. Tapi kalau memanggil nama-nama hewan dan dia merasa tersinggung dengan panggilan itu, maka itu adalah tidak boleh dilakukan ya. Sangat tidak baik memanggil teman dengan panggilan nama-nama hewan. Muhammad Aziz, ya, waalaikumsalam. Ya, Muhammad Aziz. Berikutnya tadi ada pertanyaan, bagaimana menjadi pelajar yang baik? Nah, ini bagus pertanyaannya, bagaimana menjadi pelajar yang baik? Ada 5 ya. Ada 5 bagaimana menjadi pelajar yang baik. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah dia harus punya keimanan yang kuat. Ya, punya keimanan yang kuat, yakin kepada Allah. Allah Rabb-nya yang menciptakan alam semesta. Yakin Allah ilah dia. Apa ilah? Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Terus dengan iman yang kuat, dia minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lainnya. Jadi pelajar yang baik adalah pelajar yang punya keimanan yang kuat kepada Allah. Ya, Albani. Ya. Yang kedua, orang siswa yang ibadahnya taat kepada Allah. Ibadahnya taat. Ya. Mas Sakrep masih kiriman bunga mawarnya. Jadi yang kedua, pelajar yang baik adalah orang yang ibadahnya taat. Ya, sholatnya taat, bulan puasa dengan baik. Ya, gitu. Waktunya zakat dia berzakat, dilaksanakan semuanya. Apapun yang Allah perintahkan dia taat. Itu namanya pelajar yang taat dalam beribadah. Terus yang ketiga adalah pelajar yang punya prestasi yang hebat. Ya. Punya prestasi akademik yang tinggi, sikap yang bagus, punya skill yang bagus. Ya, dia punya prestasi yang hebat, itu pelajar yang baik. Terus yang keempat, pelajar yang hormat kepada orang tua dan gurunya. Ya, orang tua, anak pelajar yang hormat kepada orang tua dan gurunya. Hormat. Ya, dia taat kepada orang tuanya, tidak membantahnya, membantu orang tua dengan sebaik-baiknya, berkata yang lemah lembut, yang sopan santun. Ketemu orang tua guru dia salaman, ucapkan salam. Itu anak-anak yang berakhlak mulia. Itu adalah pelajar yang baik ya. Dia punya akhlak, akhlakul karimah, dia punya moral yang baik, adab yang baik.
Itu pelajar yang baik seperti itu. Nah, yang keempat, pelajar yang baik adalah pelajar yang berupaya untuk menghindarkan segala perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, dia berupaya keras untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Kan tidak sepatutnya kita lakukan. Allah berbuat baik kepada kita, tapi kita berbuat buruk kepada Allah. Itu secara logik, secara logika itu sangat tidak baik, ya. Jadi ada 5 ya, pelajar yang baik itu dia punya iman yang kuat. Yang kedua, ibadahnya taat kepada Allah, ibadahnya taat. Yang ketiga, prestasinya hebat. Kemudian kepada orang tua dan guru dia hormat. Yang keempat, dia menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat kepada Allah. Disibukkan dengan berbuat baik, amal soleh. Hindarkan segala perbuatan buruk, maksiat kepada Allah. Itulah pelajar yang dikatakan pelajar yang baik. Untuk itu maka terus dia banyak menggali ilmu pengetahuan, menggali ilmu agama, mengkaji sains sebagainya, dia lakukan oleh pelajar-pelajar yang menjadi pelajar yang baik, ya gitu. Yang berikutnya, bagaimana kalau memfitnah? Nah, hukum membuli, bagaimana hukum membuli, ya, ada hukum membuli, atau di sini ada juga hukum memfitnah. Hukum memfitnah itu dalam Quran sangat jelas, ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau dibunuh itu sakitnya sebentar, tapi kalau difitnah itu sakitnya seumur hidup. Karena memfitnah sama dengan pembunuhan karakter, ya. Pembunuhan karakter itu memfitnah, maka hindari memfitnah. Terus bagaimana yang difitnah? Nah, bagaimana orang yang difitnah? Apakah harus melawan fitnah itu? Nah, ala Rasulullah itu ketika difitnah, dia tidak memfitnah balik. Dia malah dapat kebaikan dengan difitnah itu. Yang penting dia tidak membalas fitnah itu. Tapi kalau orang difitnah dan memfitnah lagi, ya sama saja, tidak ada yang lebih baik kalau gitu. Ya, bagi orang Islam, seorang mukmin ketika difitnah orang, dia berbuat baik kepada orang yang memfitnah, bukan membalas dengan yang sama, ya, tapi dia memaafkan orang itu. Hanya nanti paling butuh klarifikasi saja, ya, ada konfirmasi, ada klarifikasi, ternyata tidak benar apa yang dikatakan orang itu, ya, tidak perlu membalasnya. Dengan difitnah itu tidak membuat diri kita jatuh harga diri kita. Yang penting kitanya tidak berbuat seperti yang difitnahkan orang itu, ya gitu. Jadi orang yang memfitnah itu dia sudah melakukan perbuatan dosa besar, dan orang yang difitnah tidak usah membalas fitnah itu, ya, kita maafkan dia, dan dia juga akan ujung-ujungnya akan malu dengan kita, maka dia akan berbuat baik kepada kita pada ujung. Tapi kalau fitnah dibalas fitnah, ya itu sama dengan berarti kan kita sama-sama punya akhlak yang buruk, ya. Hanya tadi butuh klarifikasi, butuh konfirmasi dari kita tentang masalah tersebut. Yaitu tadi pertanyaan dari yang masuk, ya. Bagaimana berikutnya hukum menghukum orang yang tidak salah? Bagaimana hukumnya
kalau kita menghukum orang yang tidak salah. Nah, ini wilayahnya. Oh, Ahmad mau jadi Habib. Oh, iya, boleh. Kekasih Allah ya, nah, Habib itu. Habib kekasih Allah. Bagaimana hukumnya menghukum orang yang tidak bersalah? Nah, ini wilayahnya para hakim. Hati-hati dengan hakim. Ya, hati dengan hakim, hati-hati. Kalau salah menghukum, ya, tahu itu benar, tapi dibilang dia salah, ya, gitu. Dia benar, tapi dihukum salah. Dia tidak bersalah tapi dihukum salah. Itu sama dengan membunuh kehidupan dia. Apalagi kalau hukumnya itu sampai hukum dibunuh, ya, hukum kisos, padahal dia tidak berbuat. Itu dosa yang sangat besar. Ya, maka seorang hakim harus berhati-hati. Jangan sampai ketika menetapkan suatu hukum malah hukumnya salah. Data-datanya nggak cukup, ya, datanya nggak cukup, pengakuannya kurang jelas, data nggak cukup, barang bukti nggak cukup, saksinya juga tidak kuat, maka jangan sekali-kali menetapkan suatu hukum kalau itu tidak lengkap, tidak valid. Kalau dikira-kira saja dengan menghukum orang yang tidak bersalah, itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Maka hati-hatilah dalam menetapkan suatu hukum. Oh, siapa nih? Toa Gus Prasetyo. Oh, boleh Gip. Oh, lulus langsung ya. Oke. Toh, kirim dulu. Kita nanti diuji tes dulu kalau lulus. Kalau bisa lulus ya. Nah. Pas saya stres ngisi matematik Pak. Oh, emang itu rumit tuh. Tapi kita harus sabar aja. Ya, insya Allah. Konsul dengan gurunya, konsul dengan teman-teman yang sudah paham. Pokjar, kelompok belajar. Tanya kepada orang yang sudah menguasai. Kalau mentok, cari teman yang sudah bisa. Teman mentok, tanyakan langsung ke gurunya, Pak ini seperti apa? Ya, dan saya yakin guru itu senang, ya. Pada prinsipnya guru itu senang kalau ada siswa yang nanya, itu paling senang. Ya, ketika di sekolah, di jam istirahat atau lagi santai, ada anak datang menanyakan terkait tentang kajian di kelas yang tidak jelas, ya, tidak paham. Itu guru sangat senang, ya. Maka silakan untuk yang matematiknya agak sulit, mengalami kesulitan, coba ngobrol dengan temannya, ya. Kalau mentok, baru kita ngobrol, minta tolong kepada gurunya untuk menjelaskan ulang tentang materi itu. Insya Allah guru akan mengabulkan apa yang Anda inginkan, ya. Karena guru kan sebagai apa? Melayani siswa. Ya, mahasiswa. Bagaimana cara sholat tobat? Ya biasa 2 rakaat, ya 2 rakaat. Niatnya sholat sunatan taubat, rakaat ini, ya biasa, ya. Gitu. Nanti di sujud terakhir dan habis sholat kita memohon ampun kepada Allah, ya. Jadi niatnya niat sholat taubat, tata caranya sama dengan sholat yang lainnya. Nah, tadi di sujud terakhir mohon ampun kepada Allah, dan habis sholat berzikir, berdoa khusus untuk mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan, ya.
Coba nanti dicobakan untuk sholat taubat, ya gitu. Vincent pacarnya 2 Pak. Kalau dalam rangka untuk kita menjaring calon istri kita, diperbolehkan, tapi dengan akhlak yang baik, ya, sekedar mengenali, menguji intelektualnya, menguji kesalehannya, boleh, ya. Ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf, mengenali dalam hal yang sangat-sangat terbatas, itu silakan dibolehkan. Kemudian apalagi tujuan sholat di sepertiga malam. Sholat itu kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kedua, sebagai syukur atas nikmat Allah, ya. Jadi sholat kita lakukan sebagai ketaatan kepada Allah. Yang kedua dalam rangka syukur. Ketiga dalam rangka cinta kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah. Nanti buat apa? Nanti Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, ya. Nanti Allah tahu isi hati kita, dan Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu kan kita, nanti Allah kabulkan. Yang penting kita lakukan dengan secara ikhlas karena Allah, dengan cara yang benar sesuai kaidah-kaidah ibadah. Nah, kalau itu saya lakukan dengan ikhlas karena Allah, dengan cara yang benar, nanti Allah akan memberikan kejutan kepada kita. Allah ngasih bonus kepada kita. Ya, apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita hajatkan selama ini, nanti Allah akan mengabulkannya, ya. Maka lakukan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada waktu. Kurang lebih 10 menit ke depan, ya. Pak, kalau sholat sambil merem sah apa enggak? Oh iya, baik. Itu ada keterangan yang mengatakan makruh. Kalau sholat sambil merem itu makruh. Apalagi benar-benar matanya tertutup semuanya. Katanya ada keterangan yang menghukumkan makruh, ya. Kita dalam kondisi mata kita harus terbuka dan lihat tempat sujud, bukan merem, ya. Tetapi kalaupun itu tidak sampai kepada dilarang, ya, hanya hukumnya makruh saja, tidak sampai dilarang. Kalau memang dengan merem itu, ya, merem dalam arti, ya, masih bisa melihat hanya tidak full, nah itu jalan untuk meraih kekhusyuan, tidak terganggu oleh orang-orang di sekitar di depan kita, dan kita malah lebih menikmati sholat itu, ya, tidak ada salahnya, ya, tidak dilarang. Kalau itu caranya itu bisa membuat kita semakin nikmat, khusyuk, fokus. Karena kalau terbuka lebar itu melihat orang di depan pakai baju, ada tulisannya, malah kita baca tulisan itu, atau membaca pengumuman di depan imam, ya, ada laporan keuangan segala macam, malah dibaca, itu bisa membuat kita tidak khusyuk, ya, gitu. Azmi sepertinya sudah hadir, ya. Nah, gitu. Jadi kalau malam itu tadi ada hukumnya makruh,
Tapi kalau itu malah membuat kita akan semakin menikmati, terjaga dari melihat yang tidak baik, mungkin merem yang tidak terlalu tertutup, ya kalau masih dibolehkan, ya gitu. Kalau sholat imam sudah tahiyatul, kita baru 1 rakaat, gimana Pak? Ya menambah jumlah rakaat. Dan itu belum masuk 1 rakaat. Ketika kita datang ke masjid, imam sudah tahiyat, kita langsung ikut. Tapi itu belum dihitung 1 rakaat. Kapan dihitung 1 rakaat? Ketika kita datang terlambat, imam belum ruku, ya, dan kita ikut ruku dengan imam. Gitu. Jadi kalau masih sempat ruku dengan imam, itu sudah dihitung 1 rakaat. Ya, jadi patokannya adalah ketika kita sempat ruku bersama imam, itu keterangan yang kita kaji adalah sudah dihitung 1 rakaat. Tapi kalau udah lewat dari ruku, ya, itu belum mendapatkan 1 rakaat. Apalagi kalau sudah tahiyat, itu belum dihitung 1 rakaat, ya, gitu. Mangga, saya ada yang lain yang mau disampaikan. Tadi ada yang tidak terbaca ya karena pergerakannya cepat. Alumni 20 ya. Ya siapa nih? Rifki apa itu? Vicky. Ya, Vicky. Ya, selamat bergabung ya alumni 20. Coba yang lain di kontak-kontak lagi. Vincent, kenapa nggak masuk izin besok? Kenapa itu? Ada apa? Ya, masih alumni 2020 udah hadir ya. Besok hadir lagi, insya Allah setiap malam kita akan silaturahim, bertemu terus setiap malam, sehingga akan jalin ukhuwah di antara kita. Sekalipun sudah lulus 4 tahun yang lalu, tapi masih bisa bertemu ya lewat TikTok ini. Doa minum. Ya, baca bismillah. Ya, bismillah. Selesai alhamdulillah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, minum, baru alhamdulillah. Mandi wajib cuma niat, nggak pakai tata cara apakah sah Pak? Iya. Baik, untuk mandi wajib itu harus niat ya, harus niat dulu. Disunahkannya apa? Cuci tangan dulu, wudu dulu ya, wudu itu istilahnya begitu, cuci tangan, terus wudu sampai selesai, baru niat nawaitu guslal li raf'il hadatsil akbar. Fadlillah ta'ala, udah niat baru diguyur air dari atas rambut sampai ke bawah, harus semua kena air ya, minimal 3 kali guyuran. Itu baru sah ya. Jadi ketika memulai mandi wajib, kita harus niat dulu ya, niat dulu. Kalau cuma niat nggak pakai sunnah, ya minimal niat aja. Tadi yang kedua, setelah niat membasahi seluruh tubuh, itu sudah sah ya. Minimal tadi niat dulu, terus seluruh tubuh diguyur pakai air, tidak yang kelewat satu wilayah pun sedikit pun, semuanya kena guyuran, itu sudah sah ya, gitu. Sudah sah. Bila kalau
ke masjid cuma buat tanda tangan saja. Oh, masa Dila gitu? Enggak lah, Dila mah sholat yang rajin. Apa boleh Pak makan kalau nggak ada? Loh, gimana? Bagaimana bersikap ikhlas ketika ditimpa musibah? Ya, baik. Kata Allah dalam Al-Quran, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, semua musibah itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, dan itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi semua musibah yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Kita bagaimana? Ya harus menerima dengan ikhlas. Allah punya niat baik kepada kita. Allah punya niat baik. Ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Apapun musibah pasti ada hikmahnya. Ya, dengan musibah yang kita alami, kita semakin rajin ibadahnya, semakin dekat dengan Allah. Dia terima semua musibah sebagai ketentuan dari Allah. Maka orang yang dikasih musibah dan terus dia ikhlas menerimanya, maka semua dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Ya, akan Allah ampuni. Semakin banyak berdoa kepada Allah dan juga dia menerima itu ketentuan dari Allah, maka dosa-dosa kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi terima semua musibah merupakan ketentuan dari Allah, masih menyimpan satu yang boleh disiapkan untuk kebaikan untuk diri kita. Jadi ada hikmah di balik musibah itu, tapi kita harus menerima dengan ikhlas, ya. Gimana cara melawan ngantuk? Wudu aja, wudu. Ya, wudu diguyur pakai air, dibasahi, terus digerakkan lehernya, digerakkan. Insya Allah kita tidak akan ngantuk. Tapi kalau udah ngantuk berat banget dan sudah waktunya tidur, tidur saja. Jangan dilawan ngantuk. Kalau sudah waktunya tidur, ya tidur. Jangan dipaksa nggak tidur. Tapi kalau bukan waktunya, di sekolah tidur, ada guru, ya itu jangan. Ya, kalau di sekolah ngantuk, gurunya udah di kelas, ya jangan tidur tuh. Tahan, jangan sampai tidur, ya. Kuatkan, ya. Kalau tidur ya tidak bisa menerima materi dari guru, ya. Masih ada yang lain? Ya. Salat Jumat di sekolah besok. Aurel, Ukti. Oh ya. Gimana nih kabarnya? Dila, Aurel, Ukti gimana nih? Udah kuliah di mana nih? Udah kerja atau kuliah? Semoga sukses ya untuk anak-anak IPA 1 kemarin yang udah lulus. Semoga sukses. Alvin, IPS 3 hadir. Mitologi Yunani, gimitologi. Ada manfaatnya enggak itu? Kalau manfaatnya ada, ya boleh. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, malah kita masuk ke dunia mitos, dunia yang syarat dengan kemusyrikan, itu jangan, ya. Ya, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 21:37, ya. Kita sudah bertemu, bergabung, ngobrol kurang lebih 1 jam, ya. 1 jam kita ngobrol. Ya, mudah-mudahan ngobrol kita malam hari ini, ya, dapat menambah ilmu kita, walaupun hanya sedikit, beberapa menit,
dapat menambah ilmu kita, dan dapat meningkatkan amaliyah kita. Karena Allah akan menghitung itu dari sisi amaliyahnya. Kalau amalnya baik, ya maka Allah akan memberikan bonus kebaikan kepada kita. Maka sibukkan diri kita dengan banyak amal sholat. Insya Allah hidup ini akan bermakna, ya akan bermakna. Tapi kalau hidup ini tidak diisi dengan kebaikan, hal-hal yang mubazir, ya hidup ini tidak ada maknanya, ya. Jadi mari kita isi setiap waktu untuk memacu kita, menambah ilmu kita dan amaliyah kita, ya. Ya, demikian pertemuan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bergabung. Kita bersiap-siap tidur. Mohon kepada Allah sebelum tidur agar kita dibangunkan pagi-pagi, ya. Kita sudah bangun pagi-pagi sebelum subuh, kita bisa sholat tahajud, bisa sholat qobliyah subuh, dan kita pun bisa subuh berjamaah di masjid, di musola. Ya, mohonlah kepada Allah untuk terima kasih. Belum, udah habis ini. Satu menit lagi berakhir. Nggak bisa. Nggak usah dimatiin. Nggak bisa mati.